Ya, Masya Allah Pak Haji, ini bukan pakai apa nih? Kemarin Masya Allah penuh. Jadi baru hujan sedikit aja nih jamaah kita nih. Aduh alasannya hujan lah, dingin lah, segala macam lah. Ini tantangannya berat. Kita ambil pahalanya lebih besar. Duduk aja, duduknya 1000 sholat nih. Pak, kita sholat sunnah 1000 rakaat, duduknya doang, apa-apa duduk doang. Jangan 1000, 23 rakaat aja kita bayang segenap. Dicari imam yang cepetan. Gitu kira-kira. Ini duduknya. Coba, Masya Allah, kita jalan dari Suramari, dari rumah, tuh PT kita motor, dihitung tuh muternya. Berapa putaran kita dari Jepang kemarin, putaran meter? Ada 1000. Tuh, langkah kita dicatat. Langkah demi langkah dicatat. Menuju ke tempat kebaikan ini mengaji. Karena wajibnya wajib. Berdoain. Dapatnya seorang-seorang. Iya. Kalau bikin payah gampang. Asal datu udah beres, sudah nggak apa lagi dah. Iya, bisa atur udah. Kalau ngaji berdoain, dapatnya seorang-seorang. Ngaji kita harus pakai seni. Semua harus pakai seni. Sholat pakai seni. Nih merawis apa namanya? Meraduh ya. Meraduh pakai seni lagunya. Enak. Sembahyang juga harus pakai seni. Coba kalau sembahyang pakai seni, agak enak kedengarannya. Imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, agak enak. Coba kalau pakai seni, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh gimana? Contoh di sini. Ya Pak Haji, maaf Pak Haji. Ini contoh, jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya orang pergi semua mah. Walaupun sendiri nggak boleh. Kita harus benar-benar. Namanya sholat kita harus baca, kita harus benar. Nanti dipimpin oleh guru kita nih, diajarin guru kita nih cara sholatnya, cara bacaan sholat. Iya, kalau sholat kita enak, baca kita benar, insya Allah ibadah kita terima. Kalau kita nggak benar, nggak diterima. Bacaan kita benar, marung-marungnya segala macamnya nggak benar. Coba kalau kita belajar, makanya tadi ajar sama guru kita Mas Sani mengajarkan masalah fikihnya, masalah sholatnya. Iya, semua harus pakai seni, azan segala macam. Ya, jika masih aduh ini, kalau nggak pakai seni, gimana? Maka seni penting. Ya, ngaji ini penting. Semuanya ada di sini. Kesenian ada, pengajian ada. Ya, pengajian kalau nggak seni agak enak, seni kalau banyak nggak bisa juga. Jadi di satu semua di sini pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan. Ya, seperti keselamatan tadi. Ya kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kalau sebaiknya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, agak enak kedengarannya. Harus pakai seni semua juga. Jadi enak kedengarannya ya. Jadi semua harus pakai seni. Tadi pakai seni juga. Hadroh tuh. Ya Nabi salam alaika, seni. Coba ya Nabi salam alaika. Lah tambah rupanya gue bingung orang nih di belakang ayat bisa bingung ketika nambah kadrohnya. Coba kesini tak ding kan enak ya. Duh, seni, makanya harus ngaji jadi tahu di mana-mana harus kita ngaji ini penting ya. Walaupun dekat jauh pahalanya lebih besar, lebih jauh. Dekat juga besar juga. Yang di luar juga dapat pahala, yang di dalam juga dapat pahala, yang nyidir juga dapat pahala, yang ngajinya menyidir juga dapat pahala juga semua. Oh yang udah di sini semua dicatat udah malaikat kita nih. Yang ada di sini dicatat oleh malaikat semua. Yang ada di sini mudah-mudahan jadi kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sekali lagi sebagai pengurus Dewan Masjid Nur Bariyah, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf memang tempatnya begini, kalau hujan nggak ada tempias. Tadi saya hujan ngeri ini ambil kan misker hujan ngerinya tempias orang nggak ada, udah pulang. Nggak bisa tutupin, alhamdulillah. Kayak kalau hujan nih tutupin aja, kena tempias. Tadi saya hujan banyak tempias, ngerinya namanya elektronik dan rusak. Ya, sekali lagi nih Pak apa namanya Andri, ya biar rapi. Takut hujan tadi tempias banyak tadi hujan tuh Pak Haji, saya ngeri. Kalau tempias kurang ya kita nggak usah ngaji ntar. Bisa ngaji sih bisa, Pak yang ada lagi. Saya itu terima kasih atas kehadirannya, sekedar ya sekedar menasihati doang. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina tahirin, amma ba'du. Yang termulia, yang kami hormati ahina kiram, guru kita bersama Kiai Syukron, dan yang kami hormati guru kami ahina Bapak Ustadz Jamadi sekaligus perangkap kepengurusan. Yang kami hormati guru kami Bapak Ustadz Jauhari, dan yang kami hormati guru kami Bapak Ustadz Haji Matsani. Tak lupa yang kami hormati Korlap dari atas sampai bawahan, termasuk yang kami hormati Bang Mutar Kelana ada, yang kami hormati Bang Andri, dan yang selalu eksis, selalu memberikan info kepada Bang Rangga. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Jamadi, hujan memang tadi, namun itu semua tidak terhalang niat kita untuk merutinitaskan setiap pengajian yang sudah kita istiqomahkan setiap malam Senin ini. Tentunya dengan harapan lain tiada bukan untuk menghilangkan rasa kegalauan anak remaja yang habis putus cinta. Ada anak remaja yang baru saja terima cintanya, tapi itu semua tidak lain tiada bukan kita sudah mempunyai tempat yang istimewa, yaitu Majelis Taklim Fatimiyah, sehingga terasa sempurna dalam hidup ini kalau kita berdampingan dengan alim ulama. Terasa indah hidup ini kalau kita berdampingan dengan para habaib. Itu semua bagaimana cara kita hidup di alam dunia ini dan bagaimana cara kita matinya. Orang mati, orang meninggal tergantung bagaimana ia hidup di dunia. Ketika orang hidup di alam dunia, mereka gemar dengan habaib, mereka cinta dengan dunia Rasul, mereka cinta dengan alim ulama. Besok bangkit di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang ahli ibadah. Pun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu semua tidak mudah kita tangkap dengan membalikan telapak tangan misalnya, bahwa untuk mencari, bahwa untuk mengharapkan satu ketabarukan dari seorang guru itu perlu tantangan. Tidak semua ujung-ujung, dia perlu dari akhlaknya, dari tutur katanya. Yang paling terinti adalah setelah orang tua kita ada di rumah guru kita. Saya mau sekolah Ustaz, berarti kita punya guru di sekolahan. Saya mau ngaji Pak Ustaz Jamadi, berarti kita punya guru di Majelis Taklim. Dua guru ini yang akan menyampaikan seorang hamba dari alam dunia sampai di hari kiamat nanti. Saya masih teringat ucapan guru kita bahwa anak-anak remaja zaman sekarang ini sudah pandai mengatur, mengotak-atik dunia lewat genggaman handphone yang begitu indah dan begitu cantiknya. Dunia sudah ada di tangannya, sehingga mereka kebelakangkan untuk niat ngajinya.
Kalau ngaji, kalau datang bahasa Betawinya, kalau kepikiran enak ya ngaji lagi. Kalau kalau ya jauh. Ini yang merupakan menurunkan nilai-nilai keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Kiai Sukron Mahmud sudah memeniran mulutnya. Ia selalu yang baik untuk dirinya dan terbaik untuk jemaahnya. Selalu mereka di keningan malam berpikir bagaimana cara untuk bisa menetapkan dan mengistiqomahkan. Bagi mereka yang sudah istiqomah, jangan keluar dan jangan ditinggalkan. Tadi sudah dibahas, kata Ustaz Jamadi, ini ngaji segini. Memang begitu ngajian, Pak. Kalau ngaji, kalau bukannya iman yang berbicara, berat niat sudah kita pantek. Orang biar kata niatnya kagak, biar kata di majlis dekat banget tritikan mata, kalau niatnya nggak berbicara, jangan harap untuk sampai. Tapi bagi kita yang rumahnya yang ditayang di Bobuaran, ada yang di Bobuaran sini bang? Niatnya sudah terpantek dari tadi. Pokoknya ntar malam ada majlis bagi niat, saya akan niatkan. Niatnya saja belum melanggar, sudah diampuni dosa kedua orang tuanya. Amin ya robbal. Atau ini mau nggak banyak ini mah. Yang kedua kopi, maaf jadi kopi. Maaf ya, maaf. Ini mah nggak keceplosan amat ya, amat kalau gitu amat. Kage memang canda lah. Tapi kalau ke rumah emang boleh pikirin. Yang kedua, bahwa kita ingin sehebat apapun kita, ibadah yang sudah kita kerjakan ini, pertama jangan lupa akhlak. Orang berilmu mah iblis gak tinggi ilmunya, betul kan? Tapi kan akhlak yang udah krisis buat kita. Kita ada krisis akhlak sekarang. Bagaimana ilmu itu akan kita bisa dapat? Bagaimana berkah guru akan kita capai kalau punya akhlak belum bisa? Umpama perintah orang tua, cuma WA orang tua, Neng, kapan main ke rumah mama? Kan gitu kan, ada yang berumah tangga. Insya Allah mah kayaknya nanti deh. Ya, dia-nya ini adanya bilang, mah kakak datang, katanya insya Allah. Orang ada dehnya sih. Oh iya. Akhirnya ke orang tuanya kagak, ngaji kagak, kan dia berarti akhlaknya udah sedikit udah menipis. Maka terutama bagi kita yang masih punya orang tua, dari sekarang kita doakan, kita niatkan, ya Rob, saya mohon kepadamu duduk ngaji saya, jadikan ya Rob amal buat mereka nanti. Jadi bukan sekonyong-konyong kita jalan begitu saja. Tuh tadi kita lewat tuh jalan raya, itu di pinggir atas itu banyak pot. Itu yang namanya makhluk itu bertasbih bang. Buat orang yang sedang mengaji dan menuntut ilmu. Makanya saya merasa sedih kalau anak remaja ada usianya, sehat badannya, tapi tidak ambil kesempatan untuk mengaji seperti ini. Berat ini ngaji, berat, apalagi begitu cinta udah galau. Ada dia udah kagak ngaji ya. Baru doang jatuh cinta satu taklim umpama ini mah. Dulu saya zaman jahiliyah, dulu saya mondok nih, pacaran, kirim surat, agak sampai surat saya sampai ke tangan kiai, dipanggil, saudara Danang Iskandar harap ke kantor. Itu Ustaz Jamal itu dulu panitia, dan surat saya yang baca cewek, suratnya yang baca saya. Bagus, kita nggak macam-macam, cuma ngedoang hai apa kabar segitu doang. Disuruh, dan ente mau ngepel masjid dan berikut kamar, dan apakah anda mau serendam di kolam? Dua pilihan, ngepel kamar itu lebih dari 50 kamar. Kalau berendam di kolom saya pilih lah dingin bang. Ini apa maknanya? Ini bagi syukur termasuk bijaksana. Mau ngaji santrinya, ayah mohon maaf nggak bisa hadir. Jawabannya iya. Di pondok kayak gitu bang. Makanya kita bersyukur nih. Ya dulu masa-masa pondok satu, dan kalau nanti anda sudah di masyarakat, perbanyaklah silaturahmi. Itu guru saya ucapnya kayak gitu. Padahal itu saya masih bujangan, dan satu saya masih nganggapnya biasa aja.
Nanti setelah Anda sudah sampai di rumah, dan nama saya Dadang dipanggil Adam, rupanya Sunda kali. Lalu saya beranak di Betawi. Adam, kalau nanti Anda sampai di rumah, pertama ahlak perbanyak silaturahmi. Jangan minta hormat, jangan cari hormat. Kalau kau minta hormat tidak akan terhormat. Jawabannya tahun 86, saya mondok baru kemarin kejawab. Nah, apa ini makna? Niatkan saja ngaji. Apa ini tujuannya? Cari ridho guru. Repot bang kalau nggak ridho guru. Makanya kenapa? Makanya kalau buat HP silakan untuk sharing. Cuma kalau kita ikuti dari Google kemana sananya, nah itu. Kan kemarin misalnya guru kita Habib Bakir, subhanallah. Saya di depan tuh, depan Bang Burhan. Sengaja penyiar cakep juga ngatur saya di sini. Saya pakai sorban putih di sini nih. Saya kayaknya bukan beliau, tapi Habibana itu. Habis ngomong baju semprotan itu, subhanallah. Saya disorot ke matanya. Ya kita mah namin situ, kan rezeki anak soleh. Cakep beneran ente nyuruh saya di sini Bang Burhan. Tapi begitulah cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kita cari barokah guru. Teman-teman guru bukannya apa-apa. Guru sih minta hormat. Orang tua juga meminta ditaati, tapi kita selaku anak taat pada orang tua, hormat pada guru. Ilmu insya Allah berkah. Ya berumah tangga Allah kasih usia berkah. Usia berkah itu diajak ngaji enak, diajak jalan mau. Rezeki biar kita sedikit, kan rezeki dua pangkatnya duit. Oh, duit pangkatnya dua, banyak habis, dikit kurang. Bagaimana caranya? Ya kita sedekahkan bagi abang-abang yang sudah bekerja sebulan sekali, mau boleh juga dong rumah orang tuanya ya. Terus sisa rezekinya boleh juga dong main ke rumah silaturahmi, ke rumah gurunya. Manfaatnya bukan sekarang, ntar di saat anak kita pandai mengaji, hatinya terang, otaknya cermelang, akhlaknya bagus. Ini rupanya tanamannya nih. Itu ini kadang-kadang ngaji emaknya mah nongkrong maka gak di pengajian, teriaknya nomor 1. Ntar anak saya biar ngaji ya, biar didoain, pinterin. Emaknya ngaji, kagak lah, jangan ngimpi. Lah orang berhasil bang kudu berjuang dulu abang ke sekolah. Kan gak ujung-ujung kelas 6, kelas 1 dulu. Itu ente dianterin mama ente TK. Mana yang nongan baju juga. Sudah tinggal emaknya jedok depan pintu. Itu dulu kita TK, dulu saya TK zaman jahiliyah. Kalau sekarang TK udah enak banget, bawa minuman, emaknya belum rapi, anaknya udah rapi. Emaknya perutnya cowok lapar, tapi anaknya udah diisiin perutnya. Nah itu cari ilmu di TK kita ini. Subhanallah bang, sekarang sudah saatnya orang tua kita hormati mereka. Sholat jangan ditinggal itu. Ustaz cuma bingungan Robi Firly ngirimpet di lidah. Oh bahasa Arabnya kayak gak pakai ini kali. Pakai bahasa Indonesia ngapa sih? Ya Allah, saya mohon kepadamu ampuni dosa orang tua saya ya Allah, yang masih ada panjangan umurnya meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Kamu juga dengar, betul nggak? Ini mau kagak laga capung. Itu Allahumma anta salam, bukan oh. Ini mas saya dulu sholat kalau ada mah insya Allah nggak jauh beda. Nah makanya yang ketiga lagi. Yang ketiga, pesan saya tidak tausiah, tapi hanya memberikan motivasi. Ayo kita bangkitkan kembali. Sudah selayaknya kita nongkrong seperti ini. Orang yang aneh, orang yang asing dilihat oleh orang di luar, itulah mereka yang beruntung. Karena sekarang hidup kita buat besok nggak ada jaminan. Hari malam Senin nama yang kemarin sama sekarang udah beda. Nih suasana dalam keadaan sehat walafiat. PPKM udah alhamdulillah. Kemarin kan PPKM perbanyak pergi mengaji, tuh ya, perbanyak pergi mengaji. Kalau sini mah perbanyak pergi ke masjid. Di tempat kita perbanyak pergi ke musola. Udah banyak kuota, bukan pelan-pelan modal, bukan. Itu mah dulu lagi saya jengkel banget di sana. Ngulangin modal, ngulangin anak saya kemarin panjer 5, tapi yang lagi PKM kali ya. Dan mudah-mudahan, mohon maaf kepada jamaah ini yang disampaikan, saya tidak berceramah, sudah ngomong tadi Pak Haji Sukron.
karena hanya memberikan motivasi saja. Karena kemarin Bang Indra, Bang Mutar sudah ngomong tadi, saya juga kemarin acara pengen mana kasih kembuli saya sebenarnya mah saya kagak ngomong saya sama bini saya, mah jangan masak mah, emang apa? Nggak punya beras, gitu kalau soal saya ditelepon sama dari sini PJ bahwa pengajian akan dibuka kembali. Kebenaran sebagai tenaga mengajar saya juga sudah nggak mau, udah mundur. Tapi kata beliau bagaimanapun saya minta kehadiran ente. Akhirnya saya pulang tuh Bang Mutar, ya jarin saya emang nggak makan kebuli juga. Ada yang bakal Ustaz Hamzah, Haji Syukron, sama Habib itu. Ya harin saya mah kita udah emak gua rumah. Nah soalnya ya. Ya itu dah ya, kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya. Dan tentunya terima kasih dan selamat milad buat guru kami tercinta. Siapa orangnya? Tentunya Anda sudah tahu. Semoga yang milad ini tetap istiqomah dalam membina kita. Allah panjangkan usianya, Allah mudahkan rezekinya. Apa yang beliau cita-citakan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hari ini ulang tahun semoga Allah angkat dosanya, Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan pula ilmunya. Wabil khusus Al-Fatihah ini buat guru kita bersama. Walaupun saya nggak makan nasi hijaunya, nggak makan nasi kuningnya, mudah-mudahan doa yang tertentunya buat beliau yang kita cintai sama-sama. Walaupun beliau bercerita, Rangga kemana Rangga? Rangga sakit Pak Ustadz, Rangga sakit kemarin Pak, itu kemarin ya kemarin dulu kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan Rangga biar sehat, sebab dia nggak datang sih soalnya. Ya mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan Bang Rangga semoga diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Dan guru kita yang kemarin ultah semoga tetap sehat, istiqomah, selalu yang terbaik buat di Fatimiyah. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surillahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang disampaikan. Syahiri usikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadin syahidul kaulaini wa syaqalaini wal fariqaini min arabi wa min al-jami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu syalihat wa bil amali bi ta'atihi tadibul hayati wa tafidul khairat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah tercurahkan kepada kita, yang alhamdulillah sampai detik ini nikmat yang amat agung senantiasa masih diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam kita, serta nikmat sehat zahir wal batin. Sehingga dengan rangkaian nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita ini, kita digiring oleh Allah ke tempat yang mulia ini untuk senantiasa menuntut ilmu. Semoga
Allah membukakan mata hati kita untuk menerima ilmu, juga langkah kita dijadikan langkah sebagai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para aulia, para ulama. Kita mohon kepada Allah semasa kita, umat-umatnya yang ada di dalamnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati guru kita bersama Mukarram Kiai Haji Muhammad Sukran Makmum sebagai ketum daripada majelis kita. Juga yang saya hormati guru kita yang telah menyampaikan daripada mutiara ilmunya untuk kita, yaitu Ustaz Haji Dadang Iskandar. Juga yang saya hormati, sama-sama kita cintai guru kita Al-Ustaz Zamadi, juga guru kita bersama yang senantiasa selalu cinta kepada kita, selalu menghadiri, selalu melihat menatap mata kita, yaitu guru kita Ustaz Yahya Hairi. Masya Allah, abang saya ya, guru kita hadir semua ini semata-mata didorong oleh Allah. Semoga makin berkah majelis kita. Juga para jemaah dari depan sampai belakang saya, mohon maaf Al-Fatih dan absen satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk kepada majelis pelajaran kita pada malam hari ini ya. Kita memasuki kepada kitab tentang fikih ya, insyaallah, untuk kehidupan kita sehari-hari mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabun Thaharah. Malam hari ini satu kitab mempelajari tentang kitab Thaharah. Thaharah. Alhamdulillah kita anak majelis tidak asing dengan kalimat Thaharah ya, tidak asing. Kenapa bilghah, kalau menurut bahasa an-najfahtu taqullu taharutu, yaitu bersih ya, bersih kita dari segala kotoran ya. Tahara itu artinya bersuci, bersuci. Kita sholat, kita baca Quran, yang punya keluarga kita hadas, semua itu berpangkal dari yang namanya toharoh. Coba perhatikan, sholat kita yang wajib 5 waktu nggak paham dengan airnya, Masya Allah, bagaimana sholat kita akan sampai ke hadirat Allah ya. Jadi sumber dasarnya kita harus bukan sekedar tahu, harus memahami dan mengerti tentang air untuk toharoh ya. Kalau tidak kita pahami, nanti yang ada akan timbul pada diri kita itu keraguan-raguan. Yang berkeluarga habis menjalankan suatu ibadah bersama suami istri harus toharoh ya. Ya fokus. Perhatiin, kita udah berkeluarga semua ini. Yang paling mendasar sekali kalau kita sudah berkeluarga, pasti kita banyak beribadah antara suami dan istri. Kalau saya bilang suami istri sedang beribadah, udah pada paham maksudnya nih. Pasti kita akan toharoh ya. Baik, kita bahas dari yang pertama, al-miyatu. Yang harus kita pahami tentang al-miyah. Apa al-miyah? Air ya. Air, al-ma', air.
Al-miyadu allati yazuju biha tahirun syab'un. 7. Yang perlu diperhatikan, air yang boleh, yang wajib kita gunakan agar kita ini bisa ibadah kepada Allah at-tahir, padanya yaitu air yang bisa mensucikan, bukan sekedar membersihkan tapi mensucikan. Ya. Saya baca dulu redaksinya. Sab'un mi'atin ma'un samai wa ma'un bakri wa ma'un nakhri wa ma'un bi'ri wa ma'ul aini wa ma'un syurji wa ma'ul baradi. Kalau kita perhatikan, ini pelajaran kita dulu. Jadi intinya gini, sumber air itu intinya 2. Yang pertama ma'un samai, pertama ada 1 dari atas, kan amin atas, samai yaitu air hujan. Yang kedua yang bersumber selain dari langit, yaitu bersumber dari bumi. Yang bersumber dari bumi yaitu wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahr, yaitu air sungai, wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur, bi'ri yang digali mengeluarkan air, wa ma'un aini, enggak digali tapi sudah keluar, entuk kalau bahasa saya orang Depok dulu, aini mata air, ya air entuk. Wa ma'un syarji, air yang dingin, yang beku, es. Wa ma'un waradi, yang keluar kalau udah jam 10 malam, air embun. Maksudnya inilah sumber daripada toharo. Ini air yang Allah berikan agar kita ini bisa ibadah kepada Allah. Lalu para ulama mempelajari bagaimana air bisa dipakai untuk bersuci. Jadi pada hakikatnya semua yang disebutkan di sini inilah adalah mutlak suci dan mensucikan. Yang dari langit maupun yang ada di bumi yang kita lihat. Wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'an liyutahhirukum bih. Dan wa yunazzilu, dan yang Allah turunkan, alaikum, untuk manusia, untuk kita, untuk kamu semuanya, minas samai, yaitu yang dari langit, ma'an, air, berarti minas samai, air hujan yang Allah turunkan dari langit, liyutahhirukum, liyutahhiru, untuk bersuci, ya, suci, mensucikan diri kamu, tahirukum bihi, dengan air yang Allah berikan itu, air hujan. Makanya jangan so alergi, nikmat ini dari Allah, ditulis di Al-Quran, ya. Kalau kena hujan jangan takut, obat, tetesan air hujan, obat apa penyakit tergantung kolbu kita. Yang dago kena air, ya udah pasti ngomong sih, panas, hujan, mendadak, tahu hujan, ya, ada kesunahan dikit, bahasa Indonesia kita obat, ya ini galak banget, waduh, alam bisa lainnya boleh untuk dengan Allah, ya. Artinya itu, ya. Nah sekarang kita bahas. Kalau yang dari langit, yang dari bumi ini adalah untuk kita ibadah kepada Allah, untuk bersuci, ya, agar ibadah kita ini sempurna. Baik, sekarang kita perhatikan air. Air adalah pokok utama, alat, sebagai alat untuk bersuci.
untuk bersuci dan mensucikan. Pertama, alatnya adalah air. Lalu yang kedua, ya, kalau memang tidak ada air, kalau memang air tidak ada, alat untuk bisa kita ibadah kepada Allah agar kita bisa bersuci, gunakanlah sebagai pengganti yang ada di bumi ini, yaitu debu, yang biasa kita sebut tayamum. Tapi ingat, tayamum saya katakan ini sebagai pengganti. Kalimat pengganti ini biar paham, ya, namanya tayamum.